Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar adik-adikku semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, kakak Yusuf Ramadan dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, di sini kakak akan menyampaikan beberapa pembahasan mengenai hadis-hadis yang akan kita bahas dari buku 101 hadis tentang budi luhur. Nah, adik-adikku semua, pada kesempatan kali ini kakak diberikan kesempatan oleh Dewan Guru SMP Plus Darussolah untuk menyampaikan beberapa poin yang ada pada buku ini. Nah, dalam pertemuan kali ini mari kita bahas tentang hadis nomor 19, nomor 20 dan nomor 21. Nah, ini ada pada halaman 13 adik-adikku ya. Ayo dibuka semuanya halaman 13 ya, disimak. Hadis yang nomor 19 ya. Kakak bacakan terlebih dahulu. La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari. Nah, adik-adikku semua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Kak, maknanya apa? Makna dari hadis ini ya, dengar ya adik-adik ya, janganlah kamu mencaci maki orang yang sudah mati, karena mereka itu telah selesai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, adik-adikku, kita sebagai hamba Allah ya, diciptakan di dunia, kalau dalam istilah gambarannya, kita diminta oleh Allah untuk menabung amal soleh di dunia. Nah, adik-adikku semua, kenapa sih kok guru kemudian orang tua mewajibkan kita sholat? Ayo nak sholat, ayo dek sholat. Itu kewajiban sebagai hamba Allah agar kita bisa bahagia di akhirat nanti, adik-adikku. Nah, adik-adikku semua, dalam hadis ke-19 ini ya, pada buku ini atau pada kitab ini membahas tentang memaki orang yang sudah mati. Itu tidak boleh. Nah, mengapa? Karena orang yang sudah mati, adik-adikku, itu tanggung jawabnya di dunia sudah terputus. Istilahnya tugas atau misinya di dunia sudah terputus atau sudah selesai. Maka kita sebagai orang yang mengenal mereka yang sudah mati, tidak harus untuk berbicara lagi tentang mereka, membicarakan hal-hal yang buruk tentang mereka. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena mereka sudah selesai di dunia, tugas mereka sudah selesai, adik-adikku. Nah, mereka masuk ke dalam misi yang kedua, yaitu apa? Mempertanggungjawabkan apa yang pernah terjadi di dunia, dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, itu tugas mereka. Tugas kita apa? Tugas kita memaafkan. Apabila ada masalah atau hutang, kita bisa ngobrol dengan keluarga-keluarga mereka ya. Jadi seperti itulah pembahasan dari hadis nomor 19. Nah, hadis yang kedua adik-adikku, nomor 20, yakni tentang takwa, amal kebajikan dan kelakuan baik. Kakak bacakan ya. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya, hendaklah kamu takut kepada Allah di mana saja kamu berada,
dan susullah atau tutuplah pekerjaan yang jahat dengan pekerjaan yang baik, pasti akan menghapusnya, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan kelakuan yang baik. Adik-adikku semua, pada hadis yang nomor 20 ini ada 2 poin. Nah, poin yang pertama yakni Allah dalam hadis ini mengingatkan kepada kita, ya, dawuhna Kanjeng Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwasannya ketika kita berbuat buruk, ketika kita sadar kita sudah berbuat buruk kepada orang lain, maka setidaknya kita harus menutupi kejahatan itu dengan sesuatu hal yang baik. Contoh, ketika kita berbicara hal-hal yang kasar, ya, atau dalam istilahnya anak muda sekarang itu meso. Nah, ya, maka dengan spontan, ya, kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Ketika kita mendapatkan uang, kita bersyukur alhamdulillah. Ketika kita mendengar orang lain menjelekkan kita, kita tabah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu adik-adikku. Ketika kita sudah memukul orang, ya Allah, saya kok memukul, astagfirullahaladzim. Seperti itu adik-adikku, ya. Jadi ketika kita berbuat buruk, kita dianjurkan untuk langsung berbuat hal yang baik kepada orang lain. Contoh, kita setelah bertengkar langsung meminta maaf, saling meminta maaf, seperti itu. Poin yang kedua adik-adikku, kita dianjurkan untuk sesama manusia, sesama hamba Allah, untuk saling berbuat baik. Sangkut pautnya apa kak? Lah, sangkut pautnya seperti tadi, ketika kita bergaul dengan orang lain adik-adikku, kita diharuskan untuk sama-sama berbuat dengan hal yang baik, seperti itu. Nah, memasuki hadis yang nomor 21, jangan mencela makanan. Nah, punya hadisnya seperti ini adik-adik. Ma'aban nabiyyu ta'aman qattu kana idhashtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela suatu makanan, maka yang diinginkan dimakan, asal yang halal, yang tidak diingini tidak dimakan. Nah, enak enggak enaknya makanan, setidaknya kita tidak mencela. Contoh, ada makanan enak, ya dimakan. Kalau merasa makanan itu sudah bau atau tercium bau haram, ya sudah, kita tinggalkan tanpa menghina. Contoh, oh itu gak enak lah, itu tidak boleh adik-adik, ya. Ini tidak enak, ini ada anunya, itu tidak boleh, ya. Jadi setidaknya walaupun kita tidak makan, setidaknya kita menjaga ucapan agar tidak menghina makanan, seperti itu. Ada pepatah, kalau ingin dihormati maka kita harus menghormati. Jadi walaupun kita tidak memakan sesuatu yang tidak kita inginkan adik-adik, ya, kita tidak boleh menjelekkannya. Mungkin hanya itu ya. Apabila kurang paham, mungkin nanti bisa ada pertanyaan lagi untuk kakak. Kak, ini apa? Ini maksudnya gimana? Nah, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama kakak, ya. Jangan lupa, ya, adik-adikku, hadis-hadis tadi banyak sebenarnya yang perlu kita pelajari terlebih lagi, dengan hal-hal yang lebih baik lagi, ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata atau ucapan kakak yang kurang berkenan. Nah, untuk tugasnya adik-adik, ya, untuk tugasnya kakak ngasih tugas untuk adik-adik, tulislah 5 hal baik yang pernah adik-adik lakukan terhadap orang lain. Contoh, kak, saya pernah membantu orang tua saya
memanen jagung. Kak, saya pernah membantu orang tua saya berbelanja di pasar. Nah, ya, jadi tugas untuk adik-adik menuliskan 5 atau kalau bisa lebih lah ya. 5 atau lebih hal-hal baik yang pernah adik-adik lakukan kepada orang lain. Oke, mengerti ya? Nah, mungkin sekian dari kakak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.